Om Swastiastu. Baik, pada video kali ini, kelompok kami akan bahas mengenai instrumen penilaian berdasarkan ranah psikomotor. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Video Kamarudinarta, dengan NIM 2011 021 025, dan teman saya, Pak Demi Saputra, dengan NIM 2011 021 026. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di subbab kali ini kami akan membahas mengenai 3 materi, yaitu yang pertama, hasil belajar psikomotor. Yang kedua, teknik dan instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor. Yang ketiga, pengukuran ranah psikomotor. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hasil belajar psikomotor. Nah, menurut Anna Sujana, dia menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor adalah hasil belajar yang terkait dengan keterampilan motorik dan kemampuan bertindak individu. Kemudian, menurut Omar Hamalik, dia menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor menunjukkan pada gerakan-gerakan jasmaniah yang dapat berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik khusus atau urutan keterampilan. Kemudian, menurut Elizabeth Simpson, beliau menyatakan ada 7 jenjang, yaitu yang pertama, persepsi, set atau persiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, adaptasi, dan kreativitas. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Agus Dudung yang berjudul Psikomotor, ditulis bahwa di dalam kompetensi keterampilan itu ada 5 jenjang, yaitu yang pertama, imitasi, yang kedua, manipulasi, yang ketiga, presisi, yang keempat, artikulasi, dan yang terakhir, aktualisasi. Nah, jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenjang tertingkat hasil belajar psikomotor adalah sebagai berikut. Yang pertama, meniru yang memiliki persamaan dengan persepsi dan juga imitasi. Yang kedua, manipulasi, melakukan gerakan sesuai dengan petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal. Yang ketiga, kesiapan untuk melakukan gerakan tertentu. Yang keempat, ketepatan gerakan atau presisi, dapat melakukan gerakan tanpa contoh seperti visual ataupun contoh lainnya. Yang kelima, gerakan dimulai dari gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, hingga gerakan kompleks. Yang keenam, gerakan pola menyesuaikan atau artikulasi bisa didik mampu menunjukkan serangkaian gerakan secara akurat dengan urutan dan kecepatan yang tepat. Yang terakhir, kreativitas atau naturalisasi. Peserta didik mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pandi. Atas waktunya, saya akan melanjutkan presentasi di mana pada subtema yang kedua akan membahas tentang teknik dan instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor. Yang pertama ada teks untuk kerja, yang dimana merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, skala penilaian, di mana alat penilaian yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasikan. Yang ketiga, ada daftar cek, yang dimana merupakan seperangkat instrumen evaluasi yang mencerminkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang harus ditampilkan oleh peserta teks, yang merupakan indikator-indikator dari keterampilan yang akan diukur. Yang keempat, ada catatan kejadian, di mana
dapat juga dinilai dengan menggunakan catatan kejadian atau anecdotal record. Atau catatan kejadian adalah catatan seketika yang berisikan peristiwa atau kenyataan yang spesifik dan menarik mengenai sesuatu yang diamati atau terlihat secara kebetulan. Dan selanjutnya, pada penilaian ini terdapat 4 contoh tes. Yang pertama ada tes paper and pencil, di mana adalah tes yang menjadi sasarannya itu adalah kemampuan peserta didik untuk menampilkan karya. Yang kedua adalah tes identifikasi, yaitu menunjukkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi suatu hal, misalnya menemukan bagian alat rusak. Yang ketiga, tes simulasi, yaitu dilakukan jika tidak alat yang sesungguhnya. Yang keempat, tes sampel atau contoh kerja yang dilakukan dengan alat sesungguhnya. Nah, pada subtema yang ketiga ada pengukuran ranah psikomotor, di mana pengukuran ranah psikomotorik merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai tercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Mana dalam buku tulis Arsul Rusyadi, Ananda, dan Rosnita dikatakan bahwa pengukuran ranah psikomotorik perlu memperhatikan hal-hal seperti yang pertama ada langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Kedua, ada kelengkapan dan kedalaman aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, ada kemampuan khusus yang diperlakukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, ada upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang kelima, ada kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, mana hasil belajar dari ranah psikomotor merupakan keterampilan motorik jasmani yang berupa pola gerakan atau keterampilan fisik individu. Teknik dan instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor dapat dilakukan dengan tes perbuatan atau tes unjuk kerja atas keterampilan yang telah dikuasai peserta didik, atau dapat juga berupa skala penilaian, daftar cek, dan data kejadian. Pengukuran ranah psikomotorik itu dilakukan terhadap hasil belajar yang merupakan penampilan. Namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan oleh demikian dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.